Qurannya ataupun aplikasi Quran yang ada pada Android, pada surah Az-Zalzalah Pak sekarang. Surah Az-Zalzalah, surah nomor ke-99, halaman 599. Ya, surah yang sering kita bacanya terus katalar ya mah. Baik. Surah Az-Zalzalah ini insya Allah kita coba baca dengan mode, dengan cara terpimpin ya. Saya satu kali, nanti bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah telah kita bacakan bersama surah Az-Zalzalah. Sebelum kita kupas mengenai makna ataupun tafsir dari ayat ini, coba perhatikan jemaah sekalian pada ayat yang pertama. Nah, ini menarik ya, karena ada susunan huruf zal dan huruf zai yang kadang-kadang kebanyakan dari kita masih keliru. Huruf zal dibaca huruf zai. Iza zulzilat, jadi semuanya huruf z. Nah, itu keliru. Kenapa? Karena huruf za, ujung lidah kita tempelkan ke gigi seri yang atas, Pak. Za. Ataupun di tengah-tengah antara gigi atas dan bawah. Pocong holkeun, keluarkan sedikit ujung dari lidah kita. Za. Iya, maka tidak ada bunyi z-nya. Za. Betul. Yang kedua, baru huruf zai, ujung lidahnya nempel dengan gigi seri yang bawah. Za. Makanya bunyinya z. Ya, za, zu, zi. Iya. Maka harus
harus dipastikan ketika membaca idza nempelnya ke atas lidah, zulzi nempelnya ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Hati-hati, ada di antara kita. Maksudnya apa? Huruf lam yang sukun ini ada beberapa posisi di ayat pertama. Jangan sampai meninggalkan bekas bunyi Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terlalu asik membacanya hingga ada bunyi ketika baca huruf L. Itu harus dihilangkan. Ya, jadi biarkan huruf L itu bunyi namun tidak membekas dengan Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Betul. Dan di ayat yang kedua, hati-hati dalam posisi ujung ayat. Apa itu? Ada huruf tha. Dia tidak berdesis, ya. Sama seperti huruf zal, Pak. Ujung lidahnya nempel ke gigi atas seri. Asqolaha. Jadi bukan ashqolah ataupun asqo, bukan itu. Asqolaha. Di ayat ketiga, di ayat keempat, di ayat kelima ada satu posisi bacaan yang mesti Bapak tahan terlebih dahulu. Di mana itu? Ayat ketiga mah dikata insanu malaha. Jangan sekedar dengungnya doang, tapi harus disertai dengan gunnah, ditahan di situ, Pak. Sama di ayat keempat, yauma idzin, itu pun ditahan. Satu posisi di ayat 5 huruf nun bertasydid bi'an. Nah, itu pun ditahan. Di ayat ke-6 bahkan ini ada dua posisi yang mesti kita tahan. Pertama mana? Yauma idzi. Nah, itu ditahan. Yasdurun, itu pun ditahan. Beda cerita sama dengan kata ashtatalli. Ashtatal lima tidak berhak dia untuk ditahan karena huruf lam, ya. Jadi nggak boleh ashtataliyu, itu salah. Gimana bacanya? Cukup ditekan aja ya, Pak, ya. Ashtataliyuraw. Seperti itu cara bacanya. Ayat ke-7 dan ayat ke-8 yang membedakan hanya apa? Hanya bunyi awal huruf dan bunyi kata di akhir ayatnya. Ayat ke-7 depannya fa, ayat ke-8 depannya wa. Itu yang harus dibedakan. Famai dan wamai. Kalau di ayat ke-7 ujungnya khairoy yaroh, kalau di ayat ke-8 syarroy yaroh. Awas, tong dugikeun kapahili, ya. Saya pernah ngimaman di sini dua-duanya pakai khairoy yaroh dua-duana. Aduh, eta teh lepat. Ya, jadi jamaah sekalian, katanya mirip persis namun berbeda. Itu jamaah sekalian beberapa unsur kalimat dan kata yang mesti kita perhatikan dalam membaca Al-Quran. Surah Al-Zalzalah atau surah Az-Zalzalah, Pak? Sekali lagi, Al-Zalzalah atau Az-Zalzalah? Mana yang betul? Yang sering kita sebut biasanya surah apa? Surah Al-Zalzalah. Ya, pakai L ya, Al-Zalzalah. Padahal ini nama surahnya bukan Al-Zalzalah, tapi Az-Zalzalah. Tidak selalu nama surah dalam Al-Quran itu al. Sampai surah Saba jadi Al-Saba. Surah Fatir jadi Al-Fatir. Ali Imron jadi Al-Imron. Nah, itu terlepat. Ya, dilihat nama asli dari surahnya. Ali Imron. Kalau Al-Baqarah betul pakai al. Termasuk ini. Ini bukan pakai al, tapi pakai Az-Zalzalah. Karena berlaku kaidah alif lam, Pak. Alif lam itu ada yang L-nya muncul dibaca, ada L-nya dihilangkan, langsung masuk huruf selanjutnya. Ya, contoh naon? Alhamdu itu L-nya muncul, tapi kalau as-somadu
L-nya nggak muncul walaupun tulisannya ada. Ya, iya teh kaidah tentang naon alif lam komariah sareng alif lam syam tah eta teh ya tuh para linter luar biasa. Nah, ini az-zalzalah itu masuknya alif lam koma bukan syamsiyah, Pak. Nembe dipuji sakediknya. Aduh. Ya, jadi ini alif lam syamsiyah. Ya, jadi dibacanya az-zalzalah. Nah, ternyata di dalam beberapa referensi ditemukan nama lain dari surah Az-Zalzalah itu bukan cuma satu, Pak. Setidaknya disebut dengan 3 istilah atau 3 nama. Yang paling populer memang namanya Az-Zalzalah. Yang kedua namanya apa? Ada yang pernah dengar? Mirip dengan Az-Zalzalah, namanya Az-Zilzal. Az-Zilzal. Iya. Dan juga yang terakhir biasa juga disebut oleh para sahabat dalam sebuah riwayat disebut dengan surah apa? Surah Idza Zulzilat. Senang gitu. Jadi diambil dari bunyi pertama pada awal ayat surah itu. Jadi disebut surah Idza Zulzilat. Sama dengan surah yang sebelumnya. Ya, surah yang sebelumnya itu surah Al-Bayyinah. Nama lain dari surah Al-Bayyinah apa Pak kemarin Pak? Masih imut? Eta Al-Qayyimah. Kan ada ujung-ujung kan ada Dinul Qayyimah. Ada yang menyebut dengan nama Al-Qayyimah. Ada yang menyebut dengan surah Ahlul Kitab. Ada yang menyebut dengan surah Lam Yakun. Nah, sama dengan Az-Zalzalah disebut Idza Zulzilat. Gitu saudara Pak. Nah, jadi itu adalah 3 nama yang bisa kita sebut bagi surah ke-99 ini. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi dari turunnya surah Az-Zalzalah. Apakah di Madinah atau di Mekah, Pak? Kira-kira nih. Madinah atau Mekah? Madinah. Tahu dari mana, Pak? Baca di profil surahnya. Di sini ada tulisan Madaniyah, gitu. Jadi di Madinah, tapi ternyata tidak seluruhnya sepakat turun di Madinah, Pak. Kenapa bisa seperti itu? Karena para ulama ahli qiraat menyebutkan ini ayat-ayat yang turun pertama ayat-ayatnya cenderung pendek-pendek. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pondok nu para rondong mah biasa turunnya di Makkah. Yang kedua apa? Kandungan pokok isi dari maknanya itu menerangkan mengenai tentang kiamat dan penguatan mengenai kiamat, surga, balasan, pahala. Nah, itu biasanya ayat-ayat atau surah yang diturunkan ketika Rasul berada di Mekah. Karena orang-orang berada di Mekah itu masih perlu dikuatkan hatinya percaya dengan agama, keimanan dan tentang hisab. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah tentang syariat, dan tentang ahlul kitab kemarin ya, bagaimana konsekuensinya ahlul kitab dan orang musyrik berbeda itu. Statusnya seperti apa, syariat hikmah dari tasyri'nya seperti apa. Itu biasanya diturunkan di Madinah. Makanya ada yang menyebutkan ini Makkiyah, turunnya di Makkah. Tapi memang secara jumhur, keseluruhan pendapat banyak para ulama kita termasuk Ibnu Katsir. Nah, beliau adalah seorang pakar, ahli mufassir, ahli tafsir, menyebutkan ini turun di Madinah. Ya, karena ada kaitan dengan surah sebelumnya. Al-Bayyinah itu turun di Madinah. Nah, maka Az-Zalzalah pun turun di Madinah karena di dalamnya Az-Zalzalah menceritakan bagaimana orang-orang itu nanti dibangkitkan. Kan di ayat yang di Al-Bayyinah mah sebutkan nanti orang-orang itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Mereka seluruhnya akan dibangkitkan secara berbondong-bondong. Di Az-Zalzalah disebutkan mereka melihat terhadap amalan yang pernah mereka lakukan di dunia. Nah, maka ini ada kaitan yang kuat antara surah sebelumnya dan setelahnya. Gitu, Pak. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, kira-kira kapan sih Nabi Muhammad SAW membacakan surah Az-Zalzalah ini? Apakah Nabi baca akan itu sering di maghrib, isya, zuhur, asar, atau subuh? Ternyata para ulama di sini merangkum.
Walaupun tidak terlalu banyak riwayat yang disebutkan, namun yang pertama, kata seorang sahabat, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, beliau itu membaca bizalzalah dengan surah Az-Zalzalah fi sholati subhi, di salat subuh. Yang notabene-nya biasanya jemaah salat subuh teh bacanya surah-surah yang panjang. Tapi Nabi baca surah Az-Zalzalah yang termasuk klasifikasinya adalah surah yang pendek. Nah, ini memberikan satu hikmah kepada kita bahwasanya tidak mesti dan tidak selalu kalau kita sholat di subuh pun harus selalu dengan yang panjang, enggak. Nabi pun pernah baca dengan Az-Zalzalah. Mantana tong diprotes, Pak. Pami aya imam, ngimaman subuh kita udah siap-siap. Wah, asik siap-siap ya panjang gitunya. Di prank sama imam, bacanya surah yang pendek. Atau jengkel, Pak. Sering di kita mah atohnya segana di prank kudu pondok mah. Benten cerita pami ngimaman langsung alif lam mim. Wah, tas ieu mah siganu gaduh dendam ka makmum teh gitunya si imam. Nah, maka dari itu jamaah, yang pertama ada sebuah faidah yang diambil oleh kita. Hikmahnya apa? Sholat subuh sekalipun yang biasa dibacakan surah-surah panjang, Nabi pernah kok pilih surah Az-Zalzalah sebagai bacaan yang dibaca dalam sholat subuh. Bahkan yang menarik apa? Kata sahabat ini menyebutkan yaqra'u fi subhi, Nabi Muhammad SAW bacakan surah ini pada waktu subuh fi raq'ataini kiltaihima, di 2 rakaatnya Pak, masing-masing dibacakan Az-Zalzalah. Rakaat pertama Fatihah sambung Az-Zalzalah, rakaat kedua Al-Fatihah sambung Az-Zalzalah. Nah, bersami gitunya. Sampai-sampai yang mengeluarkan hadis ini, beliau menyebutkan dan meragukan ada sebuah kesangsian di dalam hatinya, apakah Nabi itu sengaja atau hilaf gitu. Apakah Nabi itu menyengaja membaca 2 kali Az-Zalzalah dalam satu sholat, atau memang Nabi lupa sehingga dibaca 2 kali? Nah, itu pertanyaan besar. Namun yang jelas, selagi-lagi memberikan hikmah kepada kita, kita diperbolehkan jemaah dalam satu sholat yang kita lakukan, setelah Al-Fatihah kita pilih surah yang sama dengan rakaat sebelumnya. Contoh, Allahu Akbar, waladhdallin amin. Begitu kita baca idza jaa nasrullahi wal fath, rakaat pertama. Rakaat kedua baca di idza jaa nasrullahi wal fath. Itu salatnya tetap dianggap sah. Gitu, Pak. Ya, jadi memberikan sebuah hikmah pembelajaran untuk kita. Dan yang kedua, momen dibacakannya surah Az-Zalzalah kapan sih ini terjadi? Pada saat Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi, ditanya oleh seorang Ansor. Ada seorang sahabat dari Ansor jamaah, Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari. Itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami bagaimana kaifa salatul laili minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih Nabi kalau di waktu malam ketika melaksanakan salatnya? Tahajud Nabi teh sapertos kumaha, sahur seorang Ansor ini. Sehingga Nabi Muhammad dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau ba'da al-isya, setelah beres salat isya pulang ke rumah, lantas melaksanakan rakaataini khafifataini, melaksanakan 2 rakaat salat sunnah yang ringan. Jadi setelah pulang dari masjid, datang ke rumah, sholat sunnah heula 2 rakaat Nabi itu. Disebutkan di situ khafifatain. Khafifah itu artinya ringan, Pak. Makanya ada yang menyebutkan sebelum kita tarawih, sebelum kita tahajud, maka sunnahnya dibuka dengan sholat yang ringan. Rakaataini khafifatain. Sampai ada yang merumuskan formulasi dari rokaat, konfigurasinya yang 2 rokaat itu dibacanya Al-Fatihah tok saja tanpa dilanjutkan dengan surah yang lain. Ada yang menyebut seperti itu. Namun sebagian ulama berpendapat enggak, maksud khafifah yang ringan di situ enggak baca ayat yang panjang. Jadi setelah Al-Fatihah lanjut surah tapi nu para rondo. Kemudian setelah Nabi melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, ketika sampai setelah isya, thumma yanam, kemudian Nabi itu langsung bobo, Pak. Jadi tidak melakukan aktivitas apa-apa. Setelah isya itu kebanyakan Nabi itu beristirahat.
Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW yakrahu qabla al-isya. Nabi Muhammad SAW itu membuat seseorang itu menjadi harus dijauhkan, dalam arti makruh hukumnya ketika seseorang tertidur sebelum datangnya waktu isya. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi pun memakruhkan kepada seseorang yang terjaga setelah waktu isya mengobrol ngalor ngidul yang tidak ada manfaat dan faidahnya. Itu dimakruhkan oleh Nabi. Karena apa? Yang pertama, kalau misalkan kita tidur sebelum isya, atuh ke isyana kabablasan. Dan ini hal yang harus dihindari oleh kita bersama. Yang kedua, kalau udah beres sholat isya terus kita ngewangkong ngobrol ngalor ngidul sampai ke lupa waktu. Nah, ini pun sesuatu hal yang tidak disukai oleh Nabi. Karena takut apa? Nanti waktu malamnya habis oleh sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat. Nah, gitu jemaah. Kumaha tuh pamidi kita aya rapat RW, rapat RT gitu ya. Ini sesuatu hal yang lain. Ini penting, merumuskan sebuah kemaslahatan untuk umat. Kalau memang ada nilai maslahatnya silahkan. Tapi kalau nggak ada maslahatnya, ngagibah gitu, ngobrolkan batu, nonton sinetron bareng misalkan ya. Itu kata nonton bola mah. Nah, jadi dalam arti ya silahkan lakukan aktivitas di malam hari, tapi jangan lupa ada waktu untuk kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tah, kecuali alhamdulillah ini mah sonten wae Persib deh Pak. Kamari menang jadi tuang teh mirasa bobo, aduh tibra luar biasa. Nah, jadi jamaah sekalian, kembali lagi, Nabi Muhammad SAW setelah pulang 2 rakaat sholat yang ringan, sumayanam, kemudian Nabi tidur, dan sebelum Nabi tidur itu sudah disiapkan oleh Nabi 1 bejana air ketika Nabi tidur di sampingnya, dan juga siwak. Nabi itu mempersiapkan siwak dan bejana air di samping tempat tidurnya. Namun kita mah teu usah repot kitunya, da kapungkur mah panginten sesah cai teh terbatas. Kita mah kan ada persiapan air di kamar mandi, di WC, torena ge sabaraha galon gitunya, jadi aman kita mah. Dan Nabi Muhammad SAW diungkap oleh Aisyah ketika beliau pertama kali bangun, langsung beliau itu bersiwak. Ya, setelah bersiwak Nabi Muhammad berwudu. Mana mungkin seorang manusia yang dia akan bertemu dengan manusia yang dianggap penting kan langsung sikat gigi bebersih supados tidak mengganggu kan ya. Komode gugah bobo mah biasa ada udara, ada nafas yang kurang enak gitu nya. Karaos aku kita sagelis-gelisna jalmi sakasep-kasepna anggar we gugah bobo mah kudu nyikat waos teh gitu. Apalagi ini bertemu dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Harus bersih, harus bersih. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi bersiwak. Ari siwak teh tina naon, Pak? Siwak itu apa sih? Siwak itu adalah ranting dari dedahanan pohon. Sebetulnya bebas rantingnya apapun, tapi yang digunakan oleh Nabi dan kebiasaan orang-orang Arab dulu memakai dari kayu ranting pohon arok namanya teh. Yang itu ketika dibuka kulitnya, diiris-iris bisa menyerupai seperti sikat. Pamiku ayeuna mah tiasa dikiaskeun karena sikat waos nu kita pake. Bade merek naon we ge mangga eta mah. Yang penting mulut kita terjaga kebersihannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memulai waktu malamnya dengan melaksanakan 2 rakaat pertama sholat yang ringan, sama sebagaimana sebelum melaksanakan tidur. Belum tidur Nabi sholat 2 rakaat ringan. Ketika mengawali sholat malam, ketika bangun Nabi pun sholat 2 rakaat yang ringan dulu. Baru setelah itu kata Aisyah radhiyallahu anha sebutkan 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi ketika qiyamul lailnya itu membaca ayat-ayat yang panjang, dan setiap sholat demi sholatnya durasi waktunya sama panjangnya, mirip ya. Di kita mah biasana panjang heula kadituna langsung ringan. Lalu misalkan awal narada panjang kadituna panjang pisan, wah eta makmum ge picarioseun deui gitu. Biasana gitu. Tapi di Mutiara mah itu alhamdulillah. Da imamna pantau we sadean. Ya jamaah. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan ternyata setelah Nabi tutup dengan sholat witir, nah kadang Nabi tutup dengan 1 rakaat, kadang dengan 3 rakaat. Nah kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu melanjutkan dengan sholat 2 rakaat lagi. Rakaataini wa huwa jalisun. Dan Nabi Muhammad SAW ketika 2 rakaat itu Nabi laksanakan sambil duduk jemaah.
Pertanyaan besar, kan udah witir Nabi sudah 11 rakaat, sudah ganjil bilangan. Kok Nabi mau mulai lagi dengan sholat yang baru? Ada sholat sunnah lagi, ada sholat tahajud lagi. Inilah sebuah dalil yang memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Walaupun kita sudah menutup sholat malam dengan witir, masih ada kesempatan. Kalau mau sholat sunnah ditambah, silakan, nggak apa-apa. Kumaha tu eta dalil kata Nabi, ij'alu akhiro salatikum fil laili bil witri. Jadikan salat terakhir di waktu malam itu dengan witir, kata Nabi. Kata para ulama menyebutkan itu maknanya adalah jangan sampai seseorang di waktu malamnya tidak melaksanakan salat malam. Maksudnya kita dituntut oleh Nabi untuk senantiasa mengerjakan witir di malam hari. Tong sampai hente. Tapi kalau misalkan kita sudah beres taraweh, ditutup ku witir, malamnya mau tahajud, mangga silakan. Karena Nabi melaksanakan itu. Ada sholat tambahan setelah ditutup dengan witir. Dan Nabi bahkan melaksanakannya dengan duduk. Dan itulah ketentuan fikih berbicara. Kalau sholat sunnah tidak ada kewajiban, keharusan kita melaksanakan dengan cara berdiri. Sok pangke taraweh teh bari ngagoler di dia. Gula ngagoler maksud caralik gitu nya. Nganggo kursi mangga. Cuman ke pahalana moal pinuh pul dipotong pahalana satengahna gitu. Alim kan? Nah, alim mah ngan 11 rakaat manya we gitu. Kecuali Pak Asep sampai anak rada bermasalah nuju sakit teu kunaon rukhsah. Bahkan yang wajib saja kalau kita sedang sakit itu boleh duduk. Nah, jadi jamaah sekalian berbeda ya status berdiri pada sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau sholat yang wajib itu diupayakan pertama kali harus berdiri. Kalau ada uzur baru duduk. Tapi kalau sholat sunnah enggak ada uzur sama sekali pun boleh kita dilaksanakan sholat itu sambil duduk. Gitu. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika 2 rakaat dilaksanakan duduk itu, Nabi membaca apa? Ieu nu dibaca ku Nabi itu di awas rakaat pertama surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan di rakaat kedua Nabi membaca dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu saurna teh. Ya, jadi itu pembahasannya Pak. Jadi jamaah sekalian nanti kalau yang sudah bertarawih di sini malam-malam mau gabung kita tahajud bareng ataupun tahajud mandiri, mangga silahkan. Kita perbanyak hidupkan waktu malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu jemaah. Kapan dibacakannya? Itu pada saat Nabi duduk melaksanakan sholat sunnah yang ringan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan bahwasanya surah Az-Zalzalah ini termasuk adalah surah yang komplit, intisari dan pokok kandungan ayatnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di dalamnya sudah tertuang mengenai perintah yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita jaga dan kita rawat. Begitupun sesuatu yang harus kita hindari, jauhi, dan harus kita tinggalkan jamaah. Apa itu? Yaitu khairoyyarah. Kita harus senantiasa memburu terhadap segala sesuatu yang baik, karena itu akan dinilai. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan berharga. Ada catatannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ya memberikan pelajaran kepada sahabat Nabi. Yang lain itu bersedekah jor-joran Pak, dalam arti luar biasa sedekahnya. Saya siap ya Rasulullah, ini saya punya satu petak kebun kurma. Kebun kurma ini nanti hasilnya seluruhnya panennya saya berikan untuk di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Saya punya ya Rasulullah, tanah saya wakafkan. Saya punya Rasulullah. Hingga akhirnya ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa melainkan sedikit dari kurma yang aku genggam. Nabi Muhammad SAW menerima itu. Namun sahabat yang lain seakan-akan ya mengecilkan terhadap amalan yang diberikan oleh sahabatnya. Karena itu isin gitu. Nusanes gitunya bangun gapura teh 1 juta 700.000 500.000 minimal. Iya kan 50.000 misalkan. Kumaha gitu, mana Pak Ayo ya bios teh. Punten-puntennya, kalau memang orangnya tidak mampu batas maksimalnya itu, dan dia mungkin ada uang tapi dia punya kebutuhan yang lebih besar, urgent ya, dibandingkan untuk mengeluarkan dana
untuk hal tersebut, makanya tidak apa-apa. Rasulullah SAW sampai sebutkan dan berikan pelajaran, la tahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-kali kalian menganggap remeh, mengecilkan, menghinakan sesuatu yang kecil dari kebaikan. Enggak, di pandangan Allah ya, nominal itu nomor sekian. Dilihat kesungguhan kita, dilihat keikhlasan kita. Ya, bagi orang yang mungkin punya harta miliaran, 100.000 bukan hal yang besar. Seperti sepeser gorengan, kali baru ya, sehingga bayar KWC gitu ya, 100.000. Tapi bagi orang yang mungkin sehari-harinya cuma dapat 50.000, 20.000, untuk sedekah 100.000 itu sesuatu hal yang perlu effort dan perjuangan. Nah, jadi jamaah sekalian, disinilah Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai menghina satu kebaikan walaupun itu satu yang remeh-temeh, satu yang kecil. Dan Nabi Muhammad SAW sebutkan, nih bagus nih Az-Zalzalah kita baca, kita renungi maknanya, kita tadaburi ayat per ayatnya. Karena apa? Ini merupakan kandungan dari separuh Al-Quran. Bukan berarti kita baca Az-Zalzalah 2 kali hatam, gitunya, bukan. Ini kandungan dari makna yang terkandung dalam surah Az-Zalzalah, separuh dari Quran. Karena apa? Az-Zalzalah dari ayat pertama sampai akhir itu menceritakan bagaimana bumi digoncangkan, bagaimana nanti bumi mengeluarkan perut dari apa yang ada dalamnya, keluarkan isi dari perutnya. Setelah itu dibangkitkan orang-orang, setelah itu dihisab beserta diberikan seluruh ganjaran dari amal-amal yang telah dilakukan oleh manusia ketika hidup di bumi itu. Itu menandakan ada fase akhirat, hukum-hukum yang berlaku nanti di akhirat dijelaskan seluruhnya dalam surah Az-Zalzalah. Maka itu dari separuh fase kehidupan seorang manusia. Separuhnya lagi ya hukum-hukum yang berlaku di dunia yang itu tidak disebutkan di dalam Az-Zalzalah. Jadi ini separuh dari Al-Quran, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr radhiyallahu anhu qa'id. Pada saat turunnya surah ini, Az-Zalzalah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada di situ, muncul di situ, berada di situ siapa? Abu Bakar As-Siddiq, dan di beliau itu sedang duduk. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu an. Tiba-tiba ketika mendengar ayat ini, bergetar Abu Bakar, menangis jadi-jadinya. Kunaon bet nangis Pak nyasieun. Kalimatnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu digoncangkan dengan sekeras dan sedahsyat, sehebat goncangannya. Di situ Abu Bakar langsung meneteskan air mata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ma yubkika ya Abu Bakrin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar As-Siddiq? Qala abkatni hadhihi surah, ya Rasulullah, surah ini telah membuat saya menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum la tukhti'una wa la tudhnibun." Kalaulah saja Abu Bakar, di masa kita ini, kalian seluruhnya hidup di masa ini, kalian tidak melakukan kesalahan. Setelah itu kalian tidak berbuat dosa sama Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La khalaqallahu min ba'dikum ummatan. Pasti Allah akan bangkitkan, akan hidupkan, akan ciptakan setelah kalian satu umat, kata Allah, kata Nabi Muhammad menceritakan tentang Allah, yadnabuna wa yukhti'una fayaghfiru lahum. Akan ada nanti umat yang akan berdosa, akan bermaksiat, akan senantiasa melakukan salah. Tapi fayaghfiru lahum, tapi Allah pasti akan berikan maghfirah bagi mereka. Tong khawatir teuing. Walaupun kita takut dengan dosa, bagus mengekspresikan keimanan yang membuncah dalam hati. Tapi ingat, Allah juga punya maghfirah. Sebesar apapun kesalahan seseorang ataupun yang kita lakukan, ingat, Allah senantiasa membuka pintu taubatnya untuk kita. Mudah bagi Allah untuk memaafkan kita asal kita benar-benar datang kepada Allah, mengibah, meminta, dan menjauhi apa yang telah kita lakukan dari dosa dan kesalahan itu. Jadi jangan pesimistis teuing, Kak Abu Bakar gitu. Ngupahan istilahnya kalau kita mah. Nya, memang nanti akan disiksa, akan ada azab. Tapi ingat, di samping itu Allah pun Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan terakhir, ini kita bahas baru global saja ya, dari Muqaddimah surah Az-Zalzalah. Nanti kita masuk pada ayat-ayatnya, insya Allah di pekan yang akan datang. Terakhir nih jemaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika kata Allah, zulzilatil ardu, bumi itu digoncangkan. Zilzalaha ini adalah bentuk maf'ul mutlak kalau dalam gramatikal bahasa Arab, yang maknanya itu adalah sebuah penegasan, sebuah penguatan kata dari guncang. Guncang bukan sekedar guncang, tapi guncang sangat mengguncangkan dengan sedahsyat, dengan sehebat-hebatnya. Sampai kata para ulama menyebutkan, yang maksud dengan zulzilat di sini adalah hurrikat bi'unfin, yaitu adalah dengan digoncangkan sampai-sampai apa yang ada di atas permukaannya itu tidak ada yang berdiri lagi, jemaah. Kemarin kita mengalami gempa di Cianjur, Jawa Barat. Tapi kita lihat jemaah, saat Cianjur WG, alhamdulillah nak, tidak seluruhnya itu luluh lantah, tidak seluruhnya rata. Bahkan dalam satu denah lokasi yang sama, ada rumah yang di depannya masih kokoh, di belakangnya halal hancur. Ada yang depannya hancur, luluh lantah, di belakangnya masih ada yang peceng hulenya, masih ada yang berdiri dengan kokoh. Kita yang beberapa puluh kilometer dari Cianjur, alhamdulillah, cuman rada ka enderkeun sakedik, tapi tak aya nu raruntuh, alhamdulillah. Tapi yang namanya zilzalaha, nanti ketika datangnya gempa oleh Allah, di saat datangnya kiamat, itu dipastikan apa yang ada di permukaan atas dari bumi tidak ada yang mampu untuk berdiri. Jangankan bangunannya, manusia pun tidak mampu berdiri, jemaah sekalian. Ya, gedung-gedung yang dibuat Jepang sekalipun, yang memiliki tata letak ataupun tata arsitek yang kuat, yang hebat, yang sudah berpengalaman, kemarin diguncang oleh gempa 9, skala Richter, enggak hancur. Jalan kikituan ge anggar we rapet rata. Tapi yakin nanti pada saat datangnya kiamat, seluruhnya akan rata, luluh, hancur semuanya. Itulah yang digambarkan dalam surah Az-Zalzalah, jamaah. Jadi hancur seluruhnya, nggak ada. Dan ini adalah awal dari respon Allah, jawaban Allah terhadap orang-orang yang menanyakan dan memperolok-olok kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman senantiasa bertanya, Muhammad, iraha senah badai datang kiamat, senah kami teh nanti bakal mati, senah setelah mati bakal dihisab, mana buktina, iraha datang kiamat teh atuh. Maka Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kiamat itu datang pada saat bumi digoncangkan dengan sebergoncang-goncangnya. Nah, Allah di sini tidak menyebutkan 20 tahun deui, 100 tahun deui. Allah tidak dengan rinci dan detail menyebutkan kapan datangnya waktu kiamat. Bahkan manusia termulia di muka bumi ini pun tidak diberitahu waktu pasti datangnya kiamat. Tapi nah sok aya jalmi rada sotoy gitu. Dia menanggalkan, meramalkan, memprediksi datangnya kiamat kayak tah sekedap deui. Sampai ada satu kaum ya, suku Maya teh ya, duka Maya naon kan itu dah. Nah, itu suku Maya ini dia membuat asumsi datangnya kiamat itu berdasarkan apa? Berdasarkan habisnya penanggalan yang ada dalam hitungan mereka. Kapan? Ada yang menyebut 12. Ada yang menyebutkan 21 Desember 2012. Gempeur, genjeleng, bahkan jalmi anu tara inget, tara perhatian terhadap hal itu, sok rada ngarenya oge, alah kiamat moal. Pas abi masih sakola keneh bae eta teh. Hampir-hampir sakola lagi diliburkeun atuh. Kalau diberikan tracer ada filmnya Kiamat 2012, wah rame itu teh. Tapi anggarnya masih sarepi keneh. Ya, jamaah sekalian, ada orang-orang yang seakan-akan sok tahu terhadap hal ini. Dan itu tidak terjadi satu kali. Rumusan-rumusan datang kiamat itu berulang kali, ratusan kali, bahkan dari sebelumnya banyak orang yang prediksikan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak, Allah mah tidak menyebutkan kapan detail waktu datangnya, tapi diberikan ciri, diberikan tanda yang insya Allah nanti kita akan bahas ciri-ciri dan
tanda-tanda datangnya kiamat pada episode yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistiqomahan spirit ya, dan semangat kepada kita sehingga kita senantiasa bisa melanjutkan tolabul ilmi, beribadah dengan sempurna, dan kita mampu menjemput akhir dari kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apunten anu kapihatur ya abdi, apabila ada ungkapan atau perkataan yang salah mohon untuk dikoreksi, dan apabila ada yang ditanyakan hal ini, waktu dan tempat dipersilahkan.